Saya kira apa yang terjadi di KPK ya sejak pertama kali ada perubahan Undang-Undang KPK nomor 30 2002 itu, kemudian pemilihan komisioner KPK ya, yang kemudian menghasilkan komisioner seperti sekarang ini ya, maka sebetulnya apa yang terjadi itu adalah pertama secara internal di dalam KPK itu terjadi pembusukan ya, peragian, terjadi decay ya, eh, terjadi pembusukan, dan pembusukan itu hasilnya ada dua. Yang pertama mengakibatkan terjadinya krisis identitas. Krisis identitas itu ditandai dengan sering sekali disebut 3 kasus, yaitu pencurian barbuk, barang bukti hampir 2 kilo, 1,9 kilo batangan emas. Kemudian ada juga yang terkait dengan pemberian uang, apakah itu gratifikasi atau diminta ya oleh penyelidik KPK di Sumatera Utara, dan kemudian pembocoran operasi-operasi yang dilakukan oleh KPK di beberapa tempat ya. Jadi itu terjadi krisis integritas. Yang kedua adalah terjadinya demoralisasi ya di kalangan. Demoralisasi itu maksudnya adalah kehilangan kepercayaan di antara para staf ataupun orang yang ada di dalam KPK, tidak yakin KPK itu bisa melakukan pemberantasan korupsi. Ini yang dimaksud demoralisasi, sehingga kemudian banyak antara karyawan itu kemudian bukan karyawan, banyak kawan-kawan ya yang aktif di KPK kemudian mengundurkan diri karena saya kira tadi itu melihat bahwa KPK tidak lagi seperti yang mereka bayangkan, gitulah kira-kira begitu ya. Oleh karena itu kalau kita lihat dari sudut itu, kalau disebut ya skenario itu pada dua level. Pertama saya kira skenario pada level kepemimpinan KPK yang ada sekarang ini ya, yang kita lihat itu, termasuk khususnya skenario itu adalah pemecatan itu 75 pegawai KPK itu ya, yang heboh karena pertanyaan wawasan kebangsaannya itu yang ngawur begitu ya. Kemudian ada skenario yang lebih tinggi ya, skenario dalam konteks nasional yang lebih makro politik kita. Memang kalau skenario yang makro itu ya ingin melemahkan KPK. Di situ terjadi konspirasi di antara presiden pada satu pihak dengan DPR pada pihak yang lain. Karena apa? Karena yang mengirim surat persetujuan agar Undang-Undang KPK nomor 30 2002 itu direvisi, diubah, ya itu adalah Presiden Jokowi ya kan? Yang mengambil inisiatif, dan kemudian DPR tinggal mengamini apa yang diminta oleh Presiden. Karena apa? Karena kekuatan politik, kekuatan yang ada di PR itu sepenuhnya dikuasai oleh Presiden melalui koalisi besar itu. Jadi apapun yang diinginkan oleh Presiden pasti terkabul ya. Tidak ada yang bisa menolak, walaupun demo-demo ya orang menolak ya, nggak bisa. Dan walaupun kemudian saya termasuk penandatangan tadi yang disebut Mbak Neni ya kan, bukan penandatangan yang ini, penandatanganan menolak revisi undang-undang itu yang sudah disahkan, kemudian diterima oleh Presiden Jokowi di istana, 69 orang guru besar dan figur-figur tokoh-tokoh masyarakat sipil diterima itu. Kita minta supaya dikeluarkan Perpu membatalkan undang-undang yang sekarang menjadi undang-undang KPK yang baru itu nomor 19 2019. Kita tolak. Kemudian waktu itu Presiden Jokowi bilang ya kita akan pertimbangkan serius gitu kan, itu kira-kira begitu deh. Atau ternyata itu hanya gimmick saja, gimmick untuk tambah lagi kemudian gimmicknya itu adalah nggak mau menandatangani undang-undang KPK yang baru itu, yang hasil revisi itu nomor 19. Itu kan persoalan etis ya, persoalan etis. Mungkin dia pikir orang nggak tahu ya hal-hal seperti itu yang tidak pada tempatnya gitu. Nah, jadi itu skenario yang lebih besar ya. Karena apa? Karena kenapa terjadi begitu? Karena oligarki politik ya, baik yang berkuasa di eksekutif dan di legislatif bersama elit politik partai ya, yang berkoalisi itu memiliki kepentingan untuk mengamankan perilaku koruptif ya, korupsi yang dilakukan oleh
anggota-anggota mereka, pejabat mereka dan lain sebagainya. Itu kalau disebut skenario makronya seperti itu. Jadi itulah yang kita hadapi ya. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Pertanyaannya. Bagaimana membentengi integritas? Kalau membangun integritas selama KPK-nya masih yang KPK sekarang, masih undang-undangnya Undang-Undang Nomor 19 2019 itu, maka kemudian saya kira tidak bisa kita membangun integritasnya. Saya kira itu sudah cacat bawaan sejak lahir ya. Kalau mau kita sebut ya cacat bawaan dari lahir. Jadi oleh karena itu apa yang harus kita lakukan sekarang ini adalah reformasi KPK. Reformasi KPK itu ya. Kalau reformasi KPK itu bagaimana melakukannya? Ya kita harus berharap dari penguasa ya. Dalam hal ini adalah presiden untuk mengeluarkan Perpu membatalkan Undang-Undang 19 2019 itu dan kembali kepada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 itu. Karena apa? Karena presiden saya kira bertanggung jawab dalam hal ini karena KPK itu adalah salah satu buah reformasi yang paling penting. Itu dimatikan oleh penguasa sekarang ini bekerja sama antara eksekutif dengan legislatif yang tadi saya sebut itu. Jadi bertanggung jawab kalau mau meninggalkan warisan yang saya kira lebih positif, maka hidupkan kembali KPK yang benar. Ya. Kalau KPK yang sekarang untuk dibangun integritasnya saya pesimis, nggak bisa. Ya. Karena apa? Karena dua tadi yang berat itu. Pertama adalah terjadinya krisis integritas yang berkelanjutan, yang kedua adalah demoralisasi yang terjadi. Kemudian saya ditanya ya kalau terjadi krisis identitas seperti itu, demoralisasi itu, maka saya diajukan pertanyaan nih berikutnya yang terkait yang saya kira nyambunglah dengan apa yang saya jawab di atas. Apakah revolusi mentalnya bagaimana yang dilakukan? Ya, saya kira revolusi mental itu tidak hanya dalam konteks KPK tapi dalam konteks yang lain itu hanya itu slogan, jargon. Ya. Saya kira nggak jalan. Coba tunjukkan ke saya di mana revolusi mental itu jalan. Misalnya saja dalam dunia birokrasi, misalnya, apakah jalan revolusi mental itu? Buktinya tidak juga. Orang korupsi tetap merajalela, ya kan? Di peradilan nggak juga revolusi mental. Orang korupsi dijatuhi hukuman yang semakin ringan, ya kan? Kalau kita lihat di berbagai lini, tidak ada revolusi mental itu. Itu baru jargon tidak ada. Saya kira begitu pemilu selesai dan presiden dan wakil presiden sudah terpilih, tidak ada itu saya lihat langkah praksis ya aktualisasi dari revolusi mental itu. Dan revolusi mental itu kan seharusnya memerlukan keteladanan. Keteladanan itu tidak muncul dari para pimpinan kita, tidak muncul, ya kan? Keteladanan yang kita harapkan itu misalnya adalah kepemimpinan yang committed, yang sepenuhnya berkomitmen untuk membangun Indonesia yang bersih dari KKN. Tidak ada, tidak kelihatan itu. Jadi mana revolusi mentalnya? Saya melihat nggak ada. Gitu. Jadi tidak relevan berbicara mengenai revolusi mental. Itu hanya jargon untuk kepentingan pemilu dulu. Begitu tidak ada. Kemudian saya kira termasuk di dalam konteks tadi itu yang kita bahas terjadinya peragian itu adalah ketika KPK juga mengalami diskredit, ya, mengalami serangan-serangan yang merupakan pendiskreditan KPK itu, misalnya dengan mengatakan KPK itu adalah sarang Taliban atau sarang radikalisme. Saya kira Pak Busro udah menjawab itu kan kemarin, nggak ada itu. Saya setuju dengan pernyataan Pak Busro. Jadi saya nggak usah ulangi lagi ya. Jadi itu adalah tuduhan-tuduhan rekayasa terutama dari buzzer yang tadi disebut oleh Mbak Neni itu nauzubillah min buzzer laknatullah, kira-kira begitu bahasa Arabnya ya. Ya, nauzubillah min buzzer laknatullah. Jadi itu ciptaan dari buzzer yang seperti itu.
Kemudian pertanyaan yang panjang ini yang ditolak oleh MK itu pergeseran paradigma dan lain sebagainya. Saya kira ini memang apa yang terjadi sebetulnya bahwa eh, undang-undang KPK itu ya yang sejak pertama kita tolak itu karena menyangkut pelemahan KPK gitu ya, jelas gitu ya. Jadi menekankan pencegahan ya, pencegahan daripada pemidanaan ya. Ya saya kira kasus-kasus di tempat lain di banyak negara ya bahwa pencegahan saja tidak mungkin ya, tidak mungkin. Pemidanaan pun juga tidak cukup ya kalau pemidanaannya itu hukumannya ringan. Kalau saya dulu pernah mengusulkan menulis di koran harus dihukum seumur hidup ya. Ada yang mengusulkan hukum mati gitu ya. Saya tidak menyetujui hukuman mati. Kalau perlu hukumannya 2 kali seumur hidup ya. Kalau tingkat korupsinya itu begitu besar, misalnya para koruptor dana Asabri atau dana dana apa itu lagi yang dikorupsi dalam jumlah yang sangat besar, maka kemudian para pelakunya ya patut dijatuhi hukuman mati. Tapi kan kita lihat hukumannya itu ringan-ringan saja yang dijatuhkan sehingga kemudian tidak mengakibatkan jatuhnya tidak menimbulkan kejeraan, tidak ada efek jerahnya, nggak ada. Kemudian pertanyaan berikutnya, pertemuan antara pimpinan KPK ya dengan orang-orang yang berperkara, jelas ini satu tindakan yang terlarang sebetulnya, yang haram dilakukan ya. Jadi kalau itu dilakukan, jelas itu mencemarkan integritas, menambah ya integritas KPK itu kan sudah susah. Nah ini menambah lagi dengan pertemuan-pertemuan itu menambah semakin jatuhnya integritas KPK itu ya. Kemudian yang terakhir mengenai TWK ya, tes wawasan kebangsaan, saya kira itu jelas banyak yang tidak pada tempatnya, merendahkan dan kemudian harassment ya terhadap perempuan ya. Jadi itu harus dibatalkan ya, harus dibatalkan. Saya kira itu TWK itu sangat merupakan bentuk dari degradasi ya yang terjadi ya di lingkungan KPK ya. Kita nggak tahu persis siapa yang bertanggung jawab. KPK mengelak, kemudian mengatakan itu dari Menpan RB yang juga menolak dan kemudian dari BKN yang juga menolak. Jadi ini memang bahagian dari tadi yang pertama itu skenario untuk menyingkirkan orang-orang yang mungkin tidak terlalu bersahabat dengan pimpinan KPK sekarang. Ya, mungkin agak berseberangan ya, tapi mereka memilih bertahan ya, berbeda dengan yang sebelumnya yang keluar ini bertahan, tapi kemudian dianggap masih merupakan ancaman dan kemudian disingkirkan melalui TWK yang aneh-aneh itu. Jadi itu harus dibatalkan, saya kira. Saya kira itu dari